Bapa, biar firman hari ini mengingatkan kepada kami Tuhan, tujuan dari keselamatan yang telah Kau nyatakan kepada kami Tuhan. Dan biar melalui tujuan keselamatan yang kami renungkan hari ini, melalui berita Injil yang kami renungkan hari ini, dapat kembali menuntun kita untuk hidup dengan setia di dalam masa penantian kami, untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kali, membawa kita kembali ke dalam rumah Bapa. Dan biar ini menjadi satu berita yang mungkin kami sudah pernah dengar, tetapi ini akan terus menguatkan kami Tuhan, terutama di dalam masa penantian-penantian kami ini Bapa. Berbicara melalui firman hari ini, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelumnya suara saya aman, karena tadi saya mendengar kayaknya ganti aja ya. Saya pakai yang ganti ya. Cek satu, oke. Lebih baik suaranya? Mantap. Terima kasih teman-teman yang sudah kasih input ke saya tadi kalau ada masalah di suaranya. Oke saudara, hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah kita di dalam kitab Lukas ya, dan hari ini kita akan masuk, ini mungkin akan menjadi narasi atau perikop terpanjang yang kita akan diskusikan sejauh ini dalam kitab Lukas. Saudara, sebelum kita memulai, saya akan memulai dulu dengan satu intro ya, saudara, dan satu pertanyaan di sini. Saudara saat ini apakah lagi menunggu satu janji? Apakah di sini saudara lagi ada di dalam satu momen yang saya bilang momen penantian? Mungkin saudara, saya pribadi lagi menantikan satu momen, yaitu momen saya akan melepas masa lajang saya dan menjadi seorang suami sebentar lagi. Ya, mohon doanya saudara untuk persiapan saya. Dan kalau saya bilang saudara, hidup manusia itu diwarnai dengan banyak sekali momen-momen nunggu atau momen-momen penantian. Bahkan saya bisa katakan, di dalam hidup kita ini tiada hari yang terlewatkan tanpa suatu penantian. Mulai dari penantian-penantian yang kecil, seperti menantikan kapan makanan datang kalau kita lagi di restoran, ya, menantikan kapan kita bisa pulang kerja, menantikan kapan orang tua, pasangan, atau anak-anak kita itu pulang ke rumah, sampai menantikan hal-hal yang besar. Apalagi kalau hal ini sudah dijanjikan dalam kehidupan kita. Misalkan, kita menantikan kapan kita akan mendapatkan promosi dalam pekerjaan kita. Kita menantikan, bagi kita yang masih single, itu kapan kita bisa memiliki pacar. Bagi yang sudah berpacaran, mungkin menantikan kapan pasangan saya akan melamar saya, terutama bagi teman-teman wanita di tempat ini. Dan bagi yang sudah menikah, mungkin saudara juga sini menantikan kapan akan mendapatkan momongan. Dan masih banyak penantian-penantian lainnya dalam kehidupan kita. Pertanyaannya saudara, apa yang saudara rasakan ketika kita sedang dalam masa-masa penantian tersebut? Mungkin saudara seperti saya, kita seringkali nggak suka berada dalam masa menunggu atau menanti. Penantian itu rasanya nggak enak, membuat kita resah, gelisah, kita jadi gampang takut, gampang naik emosi. Karena selama kita menanti, kita ini mempertanyakan, apakah kita akan betul-betul mendapatkan, kita akan betul-betul melihat apa yang dijanjikan. Kita yang mungkin pernah dijanjikan mendapatkan promosi kerjaan misalnya, mungkin saudara selama menunggu keputusan apakah kita akan dipromosi atau enggak, itu jadi rasa nggak tenang, rasa gelisah. Kita yang mungkin pernah dijanjikan untuk menikah oleh pasangan kita, mungkin kita juga merasa resah, apakah betul dia serius mau menikahi saya? Kalau nggak serius, mending udahan aja deh sekarang. Atau mungkin yang membuat saya gampang marah, itu kalau saya lagi lapar, lagi nunggu makanan datang. Ya saudara, ini adalah salah satu kelemahan saya, yang mungkin saudara udah pernah lihat juga kalau lagi makan bareng sama saya, dan saya lagi benar-benar belajar untuk sabar dan tidak marah-marah kalau makanan lama datang. Tapi jujur saudara, nunggu-nunggu hal-hal itu membuat kita tidak nyaman, membuat kita resah. Tetapi satu hal tentang kehidupan kekristenan kita saudara, kita bisa katakan bahwa kehidupan orang Kristen itu bisa dikatakan sebagai kehidupan di dalam penantian. Kita yang telah menerima kabar Injil, yang saat ini mengaku diri kita sebagai orang Kristen, sebetulnya kita sedang menantikan satu janji yang besar, yaitu kedatangan kembali Tuhan ke dalam dunia ini. Kedatangan Tuhan dalam dunia ini seringkali adalah satu konsep yang
kita takutkan, saudara. Tetapi sebetulnya waktu kita merenungkan Injil lebih dan lebih dalam lagi, kita sebagai orang-orang percaya harusnya adalah orang-orang yang semakin antusias dan menginginkan kedatangan Tuhan kembali ke dalam dunia ini. Mengapa demikian? Karena ketika Tuhan datang kembali ke dalam dunia ini, dikatakan Dia akan membawa sukacita serta damai sejahtera selama-lamanya dalam hidup ini. Dia akan betul-betul menghapus segala duka cita, sakit penyakit, permasalahan hidup. Dan kita akan betul-betul hidup di dalam hadirat Tuhan yang dijanjikan akan memuaskan jiwa kita selama-lamanya. Tapi janji ini belum terjadi sepenuhnya sekarang. Kita yang lagi menunggu janji ini untuk ditepatin, untuk datang, saudara, sering juga merasa gelisah, khawatir. Dan mungkin kita jadi mempertanyakan, apakah betul Tuhan akan datang membawa sukacita besar itu bagi kita? Dan menunggu kehadiran Tuhan itu lebih gak enak tuh, saudara, daripada nunggu makanan datang saat lagi lapar di restoran. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita dapat menantikan kedatangan Kristus ini dengan baik, mengatasi segala ketakutan, keraguan, kegelisahan kita untuk menantikan kedatangan Kristus ini? Hari ini di dalam perikop kitab Lukas yang akan kita pelajari bersama, kita akan melihat kelanjutan, kita akan melihat dari kehidupan dua orang saudara yang juga menantikan kedatangan Kristus, yaitu Simeon dan Hana, yang akan kita lihat bersama di kitab Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ke 40. Ya, kita akan melihat bagaimana baik Simeon dan Hana ini menunggu kedatangan Tuhan. Kita akan bersama-sama melihatnya dari Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 40, yang saudara dapat lihat di dalam liturgi saudara, atau saudara dapat buka di dalam Alkitab saudara masing-masing. Oke, mari saudara kita baca bersama, ya, kita lihat bersama-sama firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Inilah firman Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Kau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus diri jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 70 tahun lamanya bersama 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian firman Tuhan. Saudara, dari kisah Simeon dan Hana yang bertemu bayi Yesus ini, ada 3 poin yang akan kita renungkan bersama-sama. Bagaimana kita menunggu janji Tuhan di dalam dunia ini dengan baik. 3 poin ini adalah kita menunggu janji Tuhan dengan, yang pertama, melihat penggenapan janji Tuhan. Kedua, dengan beribadah dan menaati seluruh perintah Tuhan. Dan yang ketiga,
dengan senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini adalah 3 poin yang kita renungkan bersama-sama, dan kita akan melihat poin-poin ini secara dekat dari ayat-ayat atau kisah yang tadi sudah kita baca bersama-sama di kitab Lukas. Mari bersama kita masuk ke poin yang pertama. Kita menunggu janji Tuhan dengan melihat janji Tuhan yang dengan melihat pengenapan janji Tuhan yang tidak mungkin gagal. Saudara, waktu saya masih kecil, usia saya sekitar 5 atau 6 tahun di tahun 90-an, saya selalu menantikan satu momen ketika orang tua saya pulang ke rumah kalau mereka lagi pergi traveling, menginap keluar kota atau keluar negeri. Dan saudara, selama saya biasanya menantikan kepulangan mereka, saya seringkali gak tenang. Saya seringkali gampang nangis, gampang ketakutan, jadi rewel sama asisten-asisten rumah tangga saya di rumah. Karena waktu itu saya merasa rumah itu terasa berbeda tanpa kehadiran orang tua saya. Meskipun saudara, tidak ada yang berubah di dalam rumah saya waktu itu. Posisi barang-barang masih tetap di tempat yang sama, saya masih makan di meja makan yang sama, tidur di kamar yang sama. Tetapi saya takut dan tidak tenang karena rumah rasanya berbeda tanpa kehadiran orang tua saya. Saudara, Tuhan telah menciptakan dunia ini dengan begitu teratur dan luar biasanya, dengan tujuan agar kita sebenarnya manusia dapat tinggal bersama-sama dengan Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan selama-lamanya. Hal ini betul-betul terjadi ketika Tuhan dikatakan tinggal bersama-sama dengan Adam di Taman Eden. Waktu saudara kalau baca Kejadian pasal kedua, bahkan di situ begitu dekatnya Tuhan dengan manusia, dikatakan bahwa Tuhan berjalan bersama-sama dengan Adam di sana. Namun, saat dosa masuk ke dalam dunia melalui Adam, segalanya terasa berubah. Memang dunia tetap berjalan seperti biasanya. Matahari tetap terbit dari timur, terbenam di barat. Air tetap mengalir dari hulu ke hilir. Manusia tetap dapat memenuhi dunia ini, tetap dapat melanjutkan misinya untuk beranak cucu dan memenuhi dunia ini. Tetapi dunia berubah setelah dosa masuk, karena kehadiran Tuhan tidak lagi nampak di dalam dunia ini. Dosa yang telah masuk oleh Adam telah menghalangi kita semua, yaitu keturunan-keturunan Adam, untuk melihat Tuhan. Dan karena dosa, Tuhan seolah tidak ada lagi di dalam dunia ini. Di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini, manusia seolah seperti anak yang ditinggal pergi oleh orang tuanya di rumah. Karena itu, manusia seringkali merasa tidak tenang tinggal di dalam dunia ini. Kita lihat ada banyak masalah, penindasan, ketidakadilan, dunia teratur jadi tidak teratur. Dan karena manusia kehilangan sosok yang melindungi dirinya, yaitu Tuhan, manusia hidup menurut pandangannya sendiri. Dan ini semua terjadi karena manusia jatuh ke dalam dosa, dan kita tidak lagi melihat Tuhan yang berkuasa atas dunia ini. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita dalam kegelisahan begitu saja. Saudara, balik lagi ke cerita saya yang masih kecil. Apa yang saya lakukan waktu itu, waktu saya menantikan kepulangan orang tua saya? Apa yang dapat mengobati saya waktu itu untuk dapat tetap tenang, untuk bisa tetap baik, nggak rewel-rewel banget untuk menantikan kepulangan orang tua saya? Saudara, setiap kali saya ingat sebelum orang tua saya pergi keluar kota atau keluar negeri, mereka selalu memberitahu kepada saya kapan mereka akan pulang. Tanggal berapa mereka akan pulang, hari apa. Kalau mereka naik pesawat, mereka akan kasih tahu ke saya jam berapa pesawat mereka akan mendarat, mereka akan naik pesawat apa. Dan gak sampai situ, mereka juga akan bilang mereka akan sampai di rumah dan makan bersama-sama dengan saya jam berapa. Dan saudara, informasi inilah yang sering kali menenangkan hati saya selama saya menantikan kepulangan mereka. Karena di informasi ini, saya yakin, saya percaya orang tua saya pasti akan pulang lagi. Dan betul saudara, 1 kali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali, orang tua saya itu datang sesuai dengan informasi yang dia berikan kepada saya. Memang ada beberapa saat orang tua saya miss, mungkin telat pulang
beberapa menit atau beberapa jam gitu. Tapi itu nggak sering, saudara. Dan saya membayangkan waktu orang tua saya pulang, waktu momen itu terjadi, segala ketidaknyamanan yang saya alami di rumah itu akan segera berakhir. Itu mereka pulang. Oleh karena itu biasanya di hari orang tua saya mau pulang itu biasanya saya semangat lagi, saya antusias. Biasanya 1 jam sebelum orang tua saya itu sampai ke rumah itu saya udah kayak siap-siap di atas meja makan, nungguin kapan mereka mau makan bareng-bareng sama saya. Dan saudara, sebetulnya Tuhan juga telah meninggalkan sebuah informasi bagi kita yang selama ini merasa ditinggal oleh Tuhan ini, yaitu janji Tuhan untuk datang kembali ke dalam dunia ini. Janji ini adalah janji yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang sejarah dunia ini. Ditulis di dalam firman Tuhan yang kita dapat pegang, yang kita dapat baca saat ini, di mana Tuhan terus berjanji akan datang kembali ke dalam dunia ini di dalam kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah pribadi kedua di dalam Allah Tritunggal yang menjadi manusia. Tuhan membawa janji ini terus kalau kita baca di dalam seluruh Alkitab kita, dari saat Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah memberikan janji ini. Ia kasih janji ini kepada Abraham, kepada bangsa Israel, kepada raja-raja Israel, kepada para nabi-nabi, yang sampai akhirnya janji ini terdengar juga di telinga Simeon dan Hana. Simeon dan Hana mempercayai janji kedatangan Tuhan Yesus ini dengan sepenuh hati. Dan inilah saudara janji yang membuat mereka berdua dengan setia menantikan kedatangan Tuhan ini dalam waktu yang sangat panjang sekali sebenarnya. Alkitab memang tidak menjelaskan kalau untuk Simeon berapa lama ia menantikan Kristus. Tetapi dikatakan Simeon ini telah berpuluh-puluh tahun ada di Bait Allah. Dia menantikan Kristus di sana. Sampai dikatakan ia sudah tua pada saat Lukas mencatat peristiwa ini. Sedangkan untuk Hana, kita bisa di ayat 36, dikatakan di situ bahwa ia telah menantikan kedatangan Kristus di Bait Allah semenjak ia menjadi janda setelah 7 tahun ia menikah dengan suaminya. Saudara, kalau pada zaman itu seorang wanita biasa itu menikah di usia kurang lebih 13 atau 14 tahun. Jadi 7 tahun setelah menikah itu kurang lebih dia ditinggal suaminya, meninggal itu pada saat kurang lebih dia berusia 20 atau 21 tahun. Dan di kitab Lukas ini, Lukas mencatat waktu ia melihat bayi Yesus dia sudah berumur 84 tahun. Jadi bayangkan, Hana menunggu selama kurang lebih 60-an tahun, saudara. Ini bukan waktu yang singkat. Nah, pertanyaannya apa yang membuat mereka berdua itu mampu bertahan dan menunggu kehadiran Tuhan Yesus sampai selama itu? Apa yang membuat mereka tuh percaya banget sama janji kedatangan Tuhan ini? Karena saudara, dikatakan mereka itu rindu melihat dunia ini, terutama umat-umat Allah itu dapat hidup di dalam damai sejahtera kembali dengan Tuhan. Simeon bahkan berkata, kalau saudara lihat di pujiannya di ayat 30, di mana pujian ini di dalam tradisi kekristen dinamakan adalah pujian Nunc Dimittis. Di situ dia berkata bahwa ia rindu melihat keselamatan dinyatakan. Serupa dengan Hana, di ayat 38 dia juga menyatakan kerinduannya dia untuk melihat kelepasan bagi Yerusalem. Kelepasan di sini berbicara tentang satu momen keselamatan juga yang akan dinantikan oleh Yerusalem, dan bukan Yerusalem secara fisik saja, tapi ini berbicara juga tentang seluruh anak-anak Allah, umat-umat Allah dari segala bangsa yang datang kepada Allah. Dua pernyataan ini menunjukkan bahwa dunia ini hanya bisa dipulihkan kembali saat Tuhan kembali datang. Segala kekacauan, masalah, ketidakaturan yang terjadi di dalam dunia ini hanya dapat terselesaikan di dalam keselamatan dari dosa-dosa yang terjadi selama ini di dalam dunia. Dan oleh sebab itu saudara, kita dapat melihat betapa pentingnya kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Kedatangan Kristus ke dalam dunia ini tidak hanya membuat dunia ini menjadi a better place, tetapi membuat dunia ini menjadi dunia yang berbeda, dunia yang berubah, saudara. Dan baik Simeon maupun Hana, mereka betul-betul mempercayai janji ini. Karena Tuhan telah berjanji untuk menyelamatkan dan membebaskan kita dari dosa. Karena Tuhan pasti sanggup memulihkan dunia ini. Janji Tuhan tidak akan mungkin gagal. Mereka percaya sebegitu rupanya karena saudara, jika Tuhan gagal menggenapi janjinya, Tuhan itu bukan lagi Tuhan yang benar. Jika janji Tuhan itu tidak terjadi, saudara,
maka sia-sia aja semua kepercayaan kita saat ini. Apa yang kita percayai saat ini, janji-janji Tuhan yang kita ilhami di dalam Injil, mungkin kalau kita melihat Tuhan tidak menggenapkan janji itu, kita mungkin akan menjadi orang yang bodoh dan orang yang malang di dalam dunia ini. Tetapi betul-betul Tuhan menggenapi janjinya ini, dan ini terbukti saudara, bahwa Tuhan tidak mungkin digagalkan. Janji Tuhan itu nggak mungkin gagal dalam kehidupan ini. Kalau kita baca Alkitab kita melihat ada beberapa masa, ada beberapa momen di mana janji Tuhan ini mau digagalkan oleh dosa atau kejahatan atau peristiwa musibah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Misalkan saudara, janji kedatangan Kristus ini sempat hampir mau gagal saat kita melihat ada wanita-wanita yang mandul. Misalkan Sarah istrinya Abraham, Ribka istrinya Ishak, yang sudah mandul dan usia tua, yang dikatakan dalam dunia sudah gak mungkin mereka dapat punya anak. Tetapi di dalam kuat kuasanya Tuhan yang lebih berkuasa dan berdaulat dari semua prediksi-prediksi atau hukum-hukum alam, Ia kembali membuka rahim Sarah dan Ribka di umur yang sangat tua. Meskipun saudara kita melihat bangsa Israel yang telah dipersiapkan Tuhan, yang telah mendapatkan hukum-hukum Taurat, itu gagal menjalankan janji Tuhan dengan baik. Mereka berdosa, mereka akhirnya dihancurkan oleh bangsa-bangsa asing. Tetapi kalau kita lihat, Tuhan tetap menjaga keturunan bangsa Israel ini untuk mendatangkan Kristus. Meskipun mereka telah kehilangan kerajaannya, meskipun mereka berada di dalam pembuangan. Dan kalau kita ingat peristiwa kelahiran Tuhan Yesus sendiri diwarnai dengan pembunuhan massal. Ada raja yang saat itu berkuasa, itu Raja Herodes, yang pada saat itu ingin membunuh bayi-bayi di bawah 2 tahun karena dia tahu ada seorang raja yang lahir yang kemungkinan akan menggantikan dirinya. Tetapi malaikat Tuhan melindungi bayi Tuhan Yesus sehingga mereka dapat lari ke Mesir menghindari pembunuhan massal yang terjadi pada saat itu. Masih banyak lagi saudara bukti-bukti yang dapat kita lihat, di mana ketika manusia mau mencoba menggagalkan janji ini, Tuhan selalu lebih berkuasa, Tuhan selalu lebih memiliki cara, dan Tuhan selalu mengeluarkan atau membebaskan manusia karena janjinya ini. Dan melihat setiap perangkaian peristiwa yang kedatangan Kristus ini, inilah yang membuat akhirnya Simeon dan Hana dapat lega saat mereka melihat bayi Yesus di hadapan mereka. Bahkan Simeon sendiri berkata, ia dapat mengakhiri hidupnya dengan damai sejahtera karena ia telah melihat keselamatan di dalam bayi Yesus ini. Memang saudara, betul pada saat itu Simeon belum melihat Yesus melakukan karya penebusannya di atas salib. Kemungkinan besar juga Simeon telah meninggal sebelum Kristus betul-betul akhirnya dihukum mati di atas kayu salib. Tetapi meskipun demikian, Simeon di dalam janji yang Tuhan sudah nyatakan, janji yang tidak pernah gagal ini, ia melihat bahwa Kristus pasti akan membawa penebusan itu bagi dalam dunia ini. Dan sekarang saudara, kita dapat terlebih lega lagi daripada Simeon dan Hana, karena kita telah melihat melalui Injil bahwa Kristus telah betul-betul bawa keselamatan itu bagi kita. Kita telah melihat, kita telah mendengar bahwa Kristus telah menggenapkan janji ini saat ia mati di atas kayu salib. Dan janji keselamatan ini adalah jaminan saudara bagi kita semuanya, bahwa Kristus pasti akan pulang kembali ke dalam dunia ini seperti orang tua saya pasti pulang untuk datang kembali ke rumah saya. Dan saat dia datang, dia akan menghapus segala masalah-masalah yang ada di dalam dunia ini. Dia akan membawa kembali ketenangan, damai sejahtera yang begitu besar dalam dunia ini. Dan inilah janji yang akan terus Tuhan nyatakan kepada kita, yang akan kita terus kumandangkan dari mimbar-mimbar gereja, yang akan terus kita pelajari, kita hidupi terus menerus. Dan janji inilah yang akan terus menopang kita dari segala kegelisahan-kegelisahan kita. Tapi saudara, pertanyaannya atau masalahnya, kata-kata Injil yang kita dengar begitu saja dari firman Tuhan itu nggak cukup untuk menguatkan kita di dalam masa penantian Kristus saat ini. Mungkin saudara, kita mendengar firman kebenaran ini, namun besok ketika kita menghadapi hidup yang sulit, kita kembali merasa gelisah lagi. Kita jadi nggak tenang lagi. Kita lupa lagi, kita kehilangan lagi fokus Injil itu dalam kehidupan kita.
Dan apa yang sebenarnya dapat menopang kita untuk tetap setia menunggu Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa? Ya. Mendengar janji Tuhan adalah satu hal yang penting, dan itu harus dilakukan di dalam apa yang kita renungkan di poin kedua ini, yaitu di dalam ibadah dan menjalani seluruh atau menaati seluruh perintah Tuhan. Saudara, menantikan Tuhan itu bukanlah satu tindakan yang pasif. Hal ini kita dapat lihat di dalam kehidupan Simeon dan Hana sekali lagi di sini. Kita lihat di ayat 25, saudara. Lukas menyatakan Simeon itu sebagai seorang yang benar dan saleh di mata Tuhan. Di dalam bahasa aslinya, saudara, dua kata ini menunjukkan tidak hanya sekedar memberitakan bahwa Simeon ini adalah orang yang baik-baik, tetapi kata benar dan kata saleh ini menunjukkan bahwa Simeon itu adalah orang yang betul-betul tekun dan hati-hati menjalankan seluruh perintah dan ketetapan Tuhan. Dengan kata lain, Lukas mau mengatakan bahwa Simeon ini adalah orang yang betul-betul hidupnya menjalani firman Tuhan dengan hati-hati, dengan taat, dan dengan spesifik untuk menunggu kedatangan Kristus. Sama halnya dengan Hana kalau kita lihat 37. Demi menantikan Kristus, Hana dikatakan tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan ia beribadah siang dan malam, berdoa dan berpuasa. Demi menantikan kedatangan Kristus, Hana betul-betul konsisten, saudara, selama 60 tahun tidak berhenti untuk apa? Beribadah di dalam bait Allah. Saudara, saya yakin kita udah tahu semua di sini bahwa beribadah dan menaati firman Tuhan itu bukanlah persyaratan agar kita diselamatkan oleh Tuhan. Ibadah dan menaati firman juga tidak membuat kita lebih baik dan lebih layak di hadapan Tuhan. Kita juga tidak membuat Tuhan itu lebih berkenan kepada kita, lebih memberkati kita kalau kita berhasil, katakan, menjalankan 10 perintah Tuhan dengan baik, atau kalau kita beribadah ke gereja setiap minggu tanpa henti, tanpa absen. Tetapi biarpun ibadah dan menjalani firman Tuhan ini tidak menyelamatkan kita, saudara, Tuhan tetap memerintahkan kita untuk melakukan kedua disiplin ini dengan sebaik-baiknya. Ada banyak alasan mengapa kita masih harus beribadah dan menaati firman Tuhan dengan baik saat ini. Tetapi kalau kita melihat kepada perikop saat ini, yang kita renungkan saat ini, saya pikir dua hal ini Tuhan perintahkan, karena ibadah dan menjalani firman Tuhan akan menguatkan kita untuk menantikan Tuhan dengan baik. Bagaimana bisa, pertanyaannya? Saudara, dulu kurang lebih 15 tahun yang lalu saya berkesempatan untuk hidup di luar negeri, untuk tinggal di luar negeri, sekolah di luar negeri. Saya pernah ke Kanada, saya pergi jauh dari rumah. Dan seringkali, saudara, waktu saya berada di Kanada itu saya kangen sama kondisi rumah. Dan mungkin saudara juga pernah ngalamin di sini yang merantau dari daerah tempat saudara, dari rumah saudara, betapa saudara pernah ngalamin juga yang namanya kangen sama kondisi rumah. Dan biasanya, saudara, kalau kita lagi kangen sama kondisi rumah, kita lagi jauh dari rumah, apa yang biasa kita lakukan? Kalau saya, saudara, hal yang paling sederhana, telepon rumah, ngomong sama orang tua saya. Kalau itu saya rasa nggak cukup, saya waktu itu sering ngelihat foto-foto waktu saya lagi ada di rumah, foto orang tua saya di sana. Kalau itu masih belum cukup, saudara, saya pernah beberapa kali mencoba untuk masak makanan yang biasa mama suka masakin buat saya di rumah. Meskipun rasanya nggak sama persis, tapi makanan itu dapat mengobati kekangenan saya sama rumah. Dengan kata lain, saudara, waktu saya lagi kangen sama rumah, saya itu berusaha untuk menghadirkan suasana rumah itu ke dalam hidup saya. Ibadah dan menaati firman Tuhan adalah dua saran yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk membawa suasana kerajaan Allah itu ke dalam hidup kita saat ini. Saudara, saat ini kita yang beribadah di hari Minggu, kita yang saat ini beribadah di dalam liturgi yang kita sudah jalankan di hari Minggu, semua hal yang kita jalankan di sini ini tidak semata-mata kita jalankan atau liturgi ini kita bikin supaya ibadah ini berlangsung secara efektif atau ini karena ini indah, tapi karena ini semua kita percaya menggambarkan apa yang Alkitab nyatakan tentang dunia ini, apa yang Alkitab menyatakan tentang pribadinya Tuhan kepada diri kita. Dan disinilah, saudara, saat kita beribadah, di sini kita bersama-sama sebenarnya sedang membawa suasana kedatangan Tuhan kedua kalinya itu. Dan kita menantikan itu pada saat kita beribadah.
Bagaimana dengan menaati firman Tuhan? Saudara, di dalam kita menaati firman Tuhan, di situ sebenarnya kita juga dapat merefleksikan tentang siapa pribadi Kristus itu sendiri. Misalkan saudara, saat kita lagi menaati firman Tuhan untuk mengasihi satu sama lain, menerima orang-orang yang mungkin susah untuk kita terima, untuk mengampuni orang-orang lain. Di situ sebenarnya kita juga melihat saudara, bahwa sebetulnya kasih yang kita curahkan, pengampunan yang kita berikan, itu menggambarkan bagaimana Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita, mengampuni kita. Jadi saudara, fokus kita saat kita menjalani firman Tuhan, saat kita menghidupi menaati firman Tuhan itu bukan semata-mata untuk supaya kita berkenan di mata Tuhan, tetapi di situ kita dapat melihat pribadi Tuhan kita. Dan karena itu saudara, janji Tuhan itu bukan hanya kata-kata kosong saja di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan itu bukan hanya janji yang konseptual saja dalam kehidupan kita, tapi janji ini betul-betul dapat kita lihat, dapat kita alami, dan dapat kita nikmati juga saat ini di dalam dunia ini. Meskipun janji ini belumlah janji yang sepenuhnya akan kita terima, saudara. Janji yang kita hidupi di dalam ibadah, di dalam ketaatan kita dalam firman Tuhan saat ini, diibaratkan saudara, kalau kita lagi makan, kita lagi datang ke perjamuan makan, ini adalah appetizer-nya. Ini adalah kudapan awal yang kita akan makan sebelum kita makan makanan yang besar yang akan dihidangkan pada saat kita dalam perjamuan makan. Tapi biar begitu pun saudara, Tuhan berjanji bahwa ibadah ini, setiap kita menjalankan perintah-perintah Tuhan, ini adalah satu sukacita dan satu hal yang dapat cukup memuaskan kita di dalam dunia ini. Kalau agama-agama di dalam dunia ini berkata, kita harus beribadah, hidup moral yang baik, menaati perintah-perintah Tuhan, supaya kita mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Injil berkata, kita menjalankan perintah Tuhan dan beribadah dengan sungguh, supaya saudara, kita dapat memperoleh kelegaan dari Tuhan. Karena kita dapat melihat kuasa Tuhan, kita dapat melihat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita dengan nyata dalam kehidupan kita. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan dikala kita beribadah dan menjalankan menaati perintah-perintah Tuhan itu dengan baik. Dan itu yang akan memuaskan jiwa kita saat ini. Memang tidak mudah saudara untuk kita menjalankan perintah Tuhan, untuk kita beribadah dengan baik. Saya yakin ada kalanya saudara, kita akan bergumul menghadapi atau menjalankan perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu bukanlah perintah-perintah yang mudah untuk kita jalankan. Ada kalanya juga saudara, waktu kita beribadah itu akan menjadi rutinitas yang menjemukan. Kita mungkin kita nggak akan mungkin saudara bisa beribadah dan menjalani perintah Tuhan itu sepenuhnya dengan kekuatan kita sendiri. Kita betul-betul perlu satu kekuatan, satu pertolongan untuk menghidupi perintah Tuhan ini dengan baik dan menantikan Tuhan kedatangan Kristus dengan baik. Dan Tuhan telah menyediakan ini di dalam pribadi Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam diri kita. Kita masuk ke poin yang ketiga. Kita menantikan kedatangan Tuhan dengan senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, kita lihat di ayat 25 sampai 27. 3 ayat ini menurut saya ini ayat yang paling menarik buat saya pribadi di dalam satu cerita ini. Lukas di situ sebenarnya menjelaskan bahwa Simeon itu dapat hidup benar dan saleh, beribadah, dia dapat menaati seluruh perintah Tuhan dengan baik, menunggu dengan baik, karena Roh Kudus ada di atasnya. Tidak hanya itu saja, dikatakan juga Roh Kudus yang menyatakan kepada Simeon bahwa Simeon itu nggak akan mati sebelum dia melihat Kristus datang atau lahir. Dan juga di situ dikatakan juga Roh Kudus juga yang membawa Simeon ke bait Allah, dan di sana Roh Kudus memimpin Simeon untuk menunggu kedatangan Kristus dengan baik. Dengan kata lain saudara, di sini kita melihat Roh Kuduslah sebenarnya yang membuat Simeon dapat menantikan janji Tuhan. Roh Kudus bahkan memimpin Simeon untuk datang ke bait Allah. Penantian Simeon ini adalah penantian yang kita katakan diinisiasikan dan dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya. Saudara, Roh Kudus seringkali dinyatakan di dalam Alkitab itu sebagai the silent one of the Trinity, atau dia adalah bisa dikatakan mungkin pribadi yang diam di dalam pribadi Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus.
Alkitab memang tidak menuliskan tentang Roh Kudus itu sebanyak tentang Allah Bapa atau tentang Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bukan berarti peran Roh Kudus itu tidak lebih penting daripada Bapa dan Tuhan Yesus. Roh Kudus sama pentingnya dan sama kudusnya seperti Bapa dan Kristus. Bahkan peranan Roh Kudus ini penting sekali di dalam masa penantian Kristus dalam hidup kita saat ini. Karena inilah penolong yang Kristus kirimkan bagi kita untuk tinggal di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus ini adalah tanda dan kekuatan bagi kita dalam penantian kita kepada Kristus. Bagaimana Roh Kudus dapat menolong kita saat ini? Memang saudara, kalau kita saat ini merenungkan Roh Kudus, banyak sekali pesan-pesan di gereja yang berkata bahwa Roh Kudus itu identik dengan pekerjaan yang membawa mujizat. Roh Kudus itu identik dengan hal-hal yang supernatural dalam kehidupan manusia. Saya katakan saudara, Roh Kudus memang betul mampu melakukan hal-hal itu. Ya, bahkan kejadian yang terjadi kepada Simeon pun bisa dikatakan ini adalah kejadian yang terjadi secara supernatural. Kita tidak tahu secara pasti bagaimana Roh Kudus berbicara kepada Simeon untuk menuntun Simeon ke bait Allah, untuk menyatakan janji ini kepada Simeon. Kita nggak tahu secara pasti. Ya, tetapi saudara, mujizat atau hal-hal supernatural itu bukanlah tujuan utama atau tugas utama daripada Roh Kudus. Tugas utama atau peranan Roh Kudus yang terutama di dalam kehidupan kita adalah dengan menghadapkan kita, memperlihatkan kita kepada janji keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Pekerjaan Roh Kudus tidak akan bertolak belakang dengan pekerjaan Kristus. Malah pekerjaan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita atas pekerjaan atau karya keselamatan yang telah Kristus kerjakan di atas kayu salib. Roh Kuduslah yang pertama-tama menyadarkan kita saudara bahwa kita adalah orang yang berdosa. Tanpa kekuatan daripada Roh Kudus, seberapa seringnya Injil itu diberitakan, tanpa pertolongan daripada Roh Kudus, seberapa bagus pun khotbah saudara dengar, itu tidak akan mengubah hidup kita. Tidak akan menyadarkan kita kalau kita adalah orang-orang berdosa. Dan Roh Kudus pula lah yang mengaplikasikan Injil keselamatan itu dalam kehidupan kita. Ialah yang betul-betul memperlihatkan kepada kita kasih Kristus yang besar, yang mengampuni kita di atas kayu salib. Dan Roh Kudus pula lah saat ini yang mengubahkan kehidupan kita senantiasa, yang akan memberikan kita kekuatan, dorongan untuk menaati firman Tuhan. Ya, dia akan memberikan kita sukacita untuk kita beribadah. Roh Kudus pula lah yang juga akan membantu kita saat kita sedang berdoa. Dia juga akan memberikan kita kekuatan saat kita di tengah-tengah kesulitan, memberikan kita kebijaksanaan untuk mengatasi keputusan-keputusan yang berat dalam kehidupan kita. Kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita adalah kehadiran Kristus itu sendiri di dalam kehidupan kita. Dan inilah bedanya saudara saat kita menantikan janji-janji di dalam dunia ini, saat kita menantikan orang-orang lain datang ke dalam dunia ini, dengan kita menantikan Kristus. Kita menantikan Kristus itu sebenarnya terjadi karena Kristus telah datang ke dalam dunia ini. Kristus telah menyelesaikan segala yang perlu Ia selesaikan di dalam dunia ini, yaitu masalah dosa-dosa kita. Dan Roh Kudus menjamin saudara, saat kita menunggu kehadiran Kristus datang kedua kalinya dan membawa perubahan besar ke dalam dunia ini, Ia menjamin bahwa kita tidak akan berubah selama-lamanya di hadapan Tuhan. Ia akan menjamin bahwa kita adalah orang-orang yang sudah selamat, dan kita adalah orang-orang yang akan dimuliakan Tuhan pada akhirnya. Tanpa Roh Kudus saudara, mungkin kehidupan ketaatan kita, ibadah kita, itu akan menjadi rutinitas yang sia-sia belaka juga. Dan tanpa Roh Kudus, janji Tuhan mungkin hanya akan terdengar sebagai konsep yang menarik, tetapi tidak akan berarti apa-apa bagi kehidupan kita. Dan Roh Kudus ada di dalam setiap hidup orang percaya. Ia berikan itu dalam setiap hidup kita. Dan melalui firman ini saudara, mari kita kembali menyadari, berserah kepada pemeliharaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dan menantikan janji Tuhan dengan baik, dengan setia, sampai kedatangannya kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa, Kau Gembala
yang terus beserta dengan kami selama kami berada di dalam dunia ini menantikan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mungkin tidak dapat mengerti sepenuhnya Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin ada waktu-waktunya Tuhan di mana kami merasa firman-Mu, ibadah kami, menaati perintah-Mu adalah sesuatu yang berat, yang menjemukan dalam kehidupan kami Tuhan. Tetapi Tuhan, kami berdoa biar kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam setiap kehidupan kami kembali dapat memberikan kami sukacita, kembali dapat membuka hati kami, memberikan kami the desire kepada Injil-Mu Tuhan senantiasa. Dan terus mengingat bahwa karya penebusan yang telah Kau lakukan, ini adalah karya penebusan yang telah mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Dari kehidupan yang ada di dalam dosa, kehidupan yang tidak teratur, kehidupan yang penuh sakit penyakit dan penuh masalah, menjadi kehidupan yang senantiasa berada di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Bicarakan terus Tuhan, kumandangkan terus firman ini ke dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.